Halo guys, balik lagi bersama aku di channel Cutbang Dokter bersama aku Dr. Ikhwan. So guys, di kesempatan kali ini aku bakalan memberikan kamu tips and trick buat orang-orang yang memiliki masalah dengan berat badan overweight dan obesitas. Bagaimana cara melakukan diet yang benar sesuai dengan segi ilmu medis. Hal ini ditujukan bagi mereka yang memiliki masalah dengan berat badan mereka yang saat ini mungkin melakukan diet tetapi kok berat badan aku masih belum turun juga ya, atau bagi mereka yang ingin menaikkan berat badan maybe tetapi masih belum kunjung naik juga nih berat badannya. Mereka ini ya yang memiliki berat badan berlebih, kemudian kategori IMT-nya itu obesitas ataupun overweight, mereka memiliki masa depan yang ya kalau WHO bilang sih suram ya, atau usia tua mereka itu bisa terancam dengan penyakit seperti stroke, cardiovascular disease, sleep apnea, cancer, dan penyakit lainnya. Tapi buat kamu guys yang memiliki IMT overweight dan obesitas, kamu tidak perlu khawatir lagi karena WHO mencanangkan salah satu upaya preventif untuk mencegah penyakit tersebut dengan cara salah satunya adalah menurunkan berat badan. Itu merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan bagi mereka yang memiliki atau mengidap penyakit yang tadi. So, kalau kamu searching nih ya di Google ataupun di mana browser kamu, kalau misalnya kamu ingin mencari diet yang terbaik, kamu mungkin bakalan diberikan list-list seperti ini: ketogenic diet, paleo diet, DASH, low carbs diet, intermittent fasting, OCD, dan jenis diet yang lainnya. Well, aku nggak bilang sih bahwa teknik-teknik diet yang tadi aku sebutin tadi salah, pun mereka telah melakukan riset, melakukan penelitian tentang diet mereka supaya diet mereka itu bisa approve sebagai diet yang efektif. But the fact is, apakah diet itu bakalan cocok buat kamu? So, sebelum hal itu terjadi guys, aku bakalan ngasih tahu tips and trick dan kira-kira ya dasar-dasar dalam menentukan teknik diet agar kamu nanti tidak salah atau mengalami rebound effect. Mula-mula kamu harus mencari tahu berat badan ideal kamu dulu. Nah, ini kan kamu masih belum tahu nih apakah aku berat badannya kurang ataupun apakah aku berat badannya lebih. Aku ini perlu menurunkan berat badan ataupun aku perlu menaikkan berat badan. Nah, kalau misalnya kamu ingin menurunkan berat badan, ya berarti kamu harus restriksi kalori. Kalau misalnya kamu ingin menaikkan berat badan, ya kamu harus makan lebih tinggi daripada kalori kebutuhan sehari-hari kamu. Jadi sebenarnya berat badan ideal itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti ini. So, di sini untuk laki-laki, tinggi badan dikurang 100, dikurang tinggi badan dikurang 100. Tinggi badannya di sini dalam sentimeter ya, dikali 10% buat cowok. Kalau misalnya untuk cewek, itu dia tinggi badan dikurang 100, dikurang tinggi badan dikurang 100 dikali 15%. Di antara kawan-kawan pasti ingin bertanya ya, kenapa di sini kok perempuan itu minus 15%, sedangkan kalau misalnya untuk cowok kok dia minus 10%. Kenapa yang perempuan dia harus lebih ekstra gitu ya? Jadi kalau misalnya perempuan itu memiliki menstrual cycle, jadi untuk melakukan siklus menstruasi yang optimal, teratur, maka perempuan membutuhkan yang namanya proses steroidogenesis. Nah, proses steroidogenesis itu membutuhkan kolesterol. Kolesterol itu dipakai untuk membuat hormon yang mengatur siklus menstruasi pada perempuan. So, lapisan lipid layer pada perempuan itu bisa kita simpulkan memang lebih banyak atau lebih besar volumenya daripada laki-laki. Nah, kamu sekarang sudah dapat berat badan ideal kamu. Sekarang kamu sudah tahu goals kamu buat apa, buat menurunkan berat badan ataupun untuk menaikkan berat badan. Selanjutnya yang harus kamu cari adalah TDEE, Total Daily Energy Expenditure. Dok, TDEE itu apaan, Dok? TDEE itu adalah beban energi yang dibutuhkan buat tubuh kamu untuk melakukan metabolisme dari organ-organ penting di dalam tubuh kamu, pembakaran kalori yang kamu makan setiap hari. Untuk memudahkan kalian, itu energi dasar ataupun bahan bakar dasar yang kalian makan dalam sehari-harinya
yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi fisik psikis kalian dalam kadar yang optimal. Oke? Garis bawah optimal. Nah, TDII itu sendiri ada 3 komponennya. Yang pertama itu ada laju metabolisme basal. Dok, laju metabolisme basal itu apa, Dok? Laju metabolisme basal itu adalah metabolisme yang tetap dilakukan oleh organ tubuh kamu. Walaupun kamu tidak makan apa-apa, cuma tidur saja, metabolisme ini tetap berjalan dan dia itu menghabiskan sekitar 70% dari total daily energy expenditure kamu. Otak, ginjal, usus, dan organ lainnya itu membutuhkan metabolisme untuk melakukan fungsinya secara normal. Kemudian komponen yang kedua itu adalah CEF. Intake kamu yang sehari-hari itu dalam 24 jam. Jadi makanan kamu itu kan nanti akan diabsorpsi nih, akan diserap, dicerna, keluar enzim seperti itu, bukan? Itu membutuhkan energi juga dan itu dimasukkan ke dalam TEF. Komponen yang ketiga ini merupakan komponen penting ya selain diet yang kita bicarakan, physical activity. Artinya aktivitas fisik kamu. So, sekarang kita ambil case ya guys ya. So, ini aku sudah catat di sini guys. Berat badan ideal aku. Jadi tinggi badan aku itu 180, berat badan aku sekarang 88 kg. Jadi kalau misalnya kita hitung dengan rumusnya yang tadi, dapatnya 72 kg. Artinya kalau misalnya aku ingin menurunkan berat badan aku membutuhkan sekitar 16 kilo lagi. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan metabolisme basal kita ya. Dengan menggunakan rumus Harris-Benedict, ya, ini didapatkan 2008,4 kilokalori. Setelah kamu mendapatkan basal metabolic rate-nya, kemudian kamu harus menghitung TDII berdasarkan aktivitas fisik yang kamu lakukan setiap harinya. Jadi ada sekitar beberapa golongan ya kalau misalnya TDII seperti yang kamu lihat. Nah, karena aku ini kalau pekerjaan aku ya bisa digolongkan ke sedentary ya. Di BMR tadi dapatnya 2410,8 kilokalori. Itu adalah TDII yang aku perlukan dalam 1 hari atau 24 jam. Oke. So guys, sekarang kita ambil case. Di sini aku sudah catat kalau misalnya kamu breakfast ya. Aku perlu ingatin kamu kalau misalnya lagi menjalankan diet, kamu jangan skip breakfast karena itu sangat rugi buat kamu sendiri. Dan menurut penelitian juga itu mengatakan bahwa orang yang skip breakfast dan kemudian satu orang lagi dia tetap meal 3 kali, dia makan pagi, dia makan siang, dia makan malam, mereka melakukan kalori restrict. Kemudian selama 1 bulan memang mereka mengalami penurunan berat badan. Tetapi dalam bulan berikutnya yang si individu yang skip breakfast ini dia mengalami kenaikan berat badan. Jadi ini lebih penting kamu mealnya tetap 3 kali tetapi kalorinya kamu restriksi. Oke, tadi nasinya itu 100 gram itu sebesar 1 centong nasi yang itu bagian ujungnya itu yang datar itu ya. Kan centong nasi itu ada yang sedikit melengkung bagian ujungnya, terus ada yang sedikit datar itu 100 gramnya 130 kilokalori. Kemudian kamu ambil sayurnya itu, aku contohkan di sini daun ubi, itu dia 100 gramnya yaitu sekitar 35 kilokalori. Kemudian 50 gram tempe itu kira-kira di sini 1 potong ya, 1 potong ukuran sedang. Itu dia 50 gram, itu dia mengandung 40 kilokalori. Kemudian untuk ikannya kamu ambil ikan ukuran sedang itu sekitar 50 gram ikan itu mengandung 95 kilokalori. Oke, kita jumlahkan sekarang guys. Jadi kamu dapat 300 kilokalori. Nah, itu untuk sekali meal. Itu breakfastnya seperti itu, siangnya seperti itu, dan malamnya seperti itu. Jadi kamu bisa dapat 900 kilokalori. Makanan yang paling sering loss dari kontrol diet kamu itu adalah makanan yang sangat populer di Indonesia khususnya, yaitu makanan nasi goreng. Oke, seandainya sudah tercapai berat badan ideal kamu, pertanyaannya sekarang, apakah berat badanku itu ataupun berat badan idealku itu membuat tubuhku terlihat proporsional
Dalam arti kata di sini, berat badan kamu yang seperti itu apakah menjamin bahwa perutmu itu tidak bunci? Karena di sini pada saat kamu restriksi kalori yang kamu ambil dari TDEE tadi tidak semata-mata dari lemak, bisa saja diambil dari muscle mass. Jadi massa otot kamu yang menciut. Bisa-bisa kamu menjadi kurus tetapi kamu perutnya masih buncit. Pertanyaan selanjutnya, apabila kamu mengcancel diet kamu setelah berat badan ideal kamu tercapai, setelah menggunakan diet yang tadi aku jelasin, kira-kira berat badanku bakalan jadi rebound effect, jadi naik lagi atau tidak? 70% berat badan kamu bakalan naik lagi atau mengalami rebound effect. Pada saat kamu melakukan restriksi kalori sekitar 2 bulan ataupun 3 bulan, tubuh kamu melakukan adaptasi dengan menurunkan laju metabolisme untuk mencerna makanan. Nah, jadi setelah 3 bulan berat badan ideal kamu tercapai, metabolisme kamu juga sudah menurun. Nah, pada saat kamu makan seperti biasa lagi, oh ini berat badan ideal aku sudah tercapai nih, aku makan seperti biasa lagi kan nggak apa-apa ya. Nah, tapi metabolisme kamu sudah turun. Pada saat kamu makan, metabolisme ini tidak mampu memecahkan makanan yang biasanya kamu makan di 3 bulan sebelum kamu melakukan diet. Jadi bakalan menumpuk lagi fatty-nya. Ada satu solusi dari 2 pertanyaan di atas, olahraga ataupun physical activity. Yang paling bagus ya kalau kamu ingin menanyakan pendapat aku, weightlifting adalah olahraga yang paling baik untuk menambah massa otot dan juga untuk membuang lapisan lemak dari tubuh kamu. Ini saran aku sih ya. Memang benar diet itu merupakan salah satu alat untuk mencapai body goals kamu ataupun tujuan akhir kamu, tetapi jangan jadikan diet ini hanya sebagai alat untuk mencapai berat badan ideal kemudian kamu tinggalkan. Karena resiko efek samping dari diet yang kemudian di cancel itu sangat besar ya. Bukan suatu alat untuk mencapai berat badan ideal, tetapi diet itu adalah merupakan salah satu lifestyle. So, kalau misalnya kamu bertanya kepada aku apa teknik diet yang paling baik, intermittent fasting kah, OCD kah, ataupun keto diet, itu terserah kepada kamu. Pastikan bahwa diet yang telah kamu pilih itu, apakah kamu bisa mengikutinya dengan benar, mengikutinya dengan rajin, kemudian kamu bakalan konsisten. Apabila kamu bisa melakukan hal tersebut, maka itulah diet yang terbaik untuk kamu. Oke guys, mungkin begitu saja pemaparan soal diet tadi ya. Aku harap ini banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar diet. So, apabila kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, and share kepada kerabat-kerabat kamu yang masih memiliki masalah dengan berat badan. Dan jangan lupa subscribe. See you on my next video. Bye-bye.